Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah bunda dan juga anak-anak kelas 1 yang solih dan solihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Ustazah Fatma akan melanjutkan pembelajaran tematik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ustazah ingin bertanya nih, apakah anak-anak kelas 1 yang solih dan solihah sudah tahu aturan-aturan yang harus dilakukan sebelum makan? Nah, jika ada yang masih belum tahu, sekarang kalian simak baik-baik ya video yang akan Ustazah tampilkan. Makan jangan asal makan, perut buncit langsung kenyang. Makan pakai aturan yang Nabi ajarkan. Makan jangan asal makan, perut buncit langsung kenyang. Raihlah keberkahan dalam setiap makan. Let's go, let's go, let's go, let's go. Cuci bersih tanganmu, ucapkanlah bismillah. Gunakan tangan kananmu, biasakan tak berdiri. Jangan tiup yang panas, lebih baik dikipas. Minum dalam 3 tegukan. 1, 2, 3. Cuci bersih tanganmu, ucapkanlah bismillah. Gunakan tangan kananmu, biasakan tak berdiri. Jangan tiup yang panas, lebih baik dikipas. Minum dalam 3 tegukan. 1, 2, 3. Nah, anak-anak yang solih dan solihah, dari video yang sudah Ustazah tampilkan, kita akan mengetahui apa saja aturan-aturan yang harus dilakukan sebelum makan. Yang pertama yaitu kita harus mencuci tangan dengan bersih. Bagaimana caranya? Kita harus mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang bersih. Yang kedua, sebelum makan kita harus berdoa terlebih dahulu, yaitu dengan mengucapkan bismillah. Dan jangan lupa anak-anak, ketika kita sudah selesai makan, kita juga harus berdoa, yaitu doanya seperti Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Nah, doa setelah makan adalah seperti yang sudah Ustazah sampaikan. Nah, yang ketiga, kita harus menggunakan tangan kanan. Tidak boleh menggunakan tangan yang kiri. Dan yang keempat, ketika makan kita tidak boleh berdiri. Jadi, kita harus duduk ya. Yang keempat, ketika makanannya panas, kita tidak boleh meniup makanan itu. Jadi, lebih baik
harus dikipas saja, tidak boleh ditiup. Dan yang terakhir, kita harus minum dalam 3 tegukan. Nah, seperti itu isi dari video yang sudah Ustazah tampilkan. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik, yaitu pada tema 2 subtema 1. Nah, sebelumnya Ustazah akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, yaitu siswa dapat menyebutkan aturan-aturan di rumah. Yang kedua, siswa dapat memahami makna perlunya aturan di rumah. Yang ketiga, siswa dapat mempraktikkan gerakan meregang dan memutar. Nah, kita masuk pada pembelajaran yang pertama, yaitu yang pertama kita akan belajar PKN atau Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, pada pendidikan kewarganegaraan, kita akan belajar aturan-aturan. Nah, apakah kalian tahu apa itu aturan? Aturan adalah petunjuk, perintah, dan tindakan yang harus diikuti dan dilaksanakan. Jadi, aturan itu harus kita ikuti dan kita laksanakan. Siapakah yang membuat aturan di rumah? Yang membuat aturan di rumah biasanya akan dibuat oleh ayah dan bunda. Tujuannya agar hidup kita lebih teratur. Nah, sekarang Ustazah akan menunjukkan aturan-aturan yang ada di rumah. Nah, pada gambar di samping ada seorang anak perempuan sedang menyapu. Nah, contoh itu ada pada aturan di rumah, yaitu merapikan atau membereskan kamar dan tempat tidur. Nah, sekarang kita masuk pada aturan atau kegiatan yang harus dilaksanakan dan dilakukan pada pagi hari. Yang pertama, ketika kita bangun tidur, kita harus merapikan kamar kita, yaitu dengan cara merapikan tempat tidur. Dan yang kedua, kita harus sholat subuh. Yang ketiga, kita mandi pagi. Nah, Ustazah, apakah aturan pada pagi hari hanya 3 ini? Tidak ya anak-anak, aturan di pagi hari masih ada lagi selain 3 ini, yaitu contohnya seperti ketika kita sarapan, kita harus berdoa terlebih dahulu, seperti yang sudah Ustazah sampaikan sebelumnya. Nah, dan juga ketika kita ingin pergi kemanapun, seperti ketika kita ingin pergi ke sekolah, kita harus berpamitan kepada kedua orang tua. Selanjutnya, aturan atau kegiatan yang harus dilakukan pada siang hari. Nah, pada siang hari ini ya, yang pertama, tidur siang. Yang kedua, mengulang pelajaran. Jadi, mengulang pelajaran di sini itu fungsinya atau manfaatnya agar pelajaran yang sudah Ustazah sampaikan di sekolah, pelajaran yang sudah Ustazah sampaikan dalam video, itu bisa lebih kalian pahami lagi dan juga tidak cepat lupa. Nah, dan yang ketiga, kegiatan atau aturan yang harus kita lakukan pada malam hari. Yang pertama, belajar. Nah, belajar di sini itu ketika kita ada pekerjaan rumah yang dikasih oleh ustadz atau ustazah, kita harus mengerjakan. Kita harus langsung
mengerjakan, jangan ditunda-tunda ya. Dan yang kedua, kita harus sikat gigi sebelum tidur. Nah, ketika kita menyikat gigi, kita harus menggunakan pasta gigi. Ketika kita akan tidur, kita juga harus berdoa. Doa sebelum tidur, pasti anak-anak yang solih dan solihah sudah tahu dan hafal ya. Benar, yaitu Bismika Allahumma amutu wa ahya. Wah, pintar. Dan juga jangan sampai lupa, ketika bangun tidur, kita juga harus berdoa. Ketika bangun tidur, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya, nah, aturan tidak selalu kegiatan yang akan dilakukan di rumah. Aturan juga ada ketika kita sebelum berolahraga. Jadi, sebelum berolahraga, kita juga memiliki peraturan. Yaitu yang pertama, memakai pakaian olahraga. Jadi, ketika olahraga, kita harus memakai pakaian olahraga. Memakai kaos, ya, seperti itu. Dan yang kedua, membawa bekal minum. Ketika olahraga, kita harus membawa minum agar tidak dehidrasi. Selanjutnya, yaitu jika berolahraga bersama teman, kalian harus berpamitan kepada orang tua. Ya, dan yang terakhir yaitu pemanasan dengan benar. Jadi, sebelum olahraga, kita harus pemanasan terlebih dahulu, ya. Jadi, kita akan masuk pada PJOK atau Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Kita akan belajar tentang gerak non-lokomotor. Apakah kalian tahu gerak non-lokomotor itu apa? Gerak non-lokomotor adalah gerak yang tidak berpindah tempat. Nah, pada PJOK kali ini kita akan belajar tentang gerak non-lokomotor. Ya, dan yang kedua, pemanasan. Seperti yang Ustazah sampaikan sebelumnya. Kita sebelum olahraga harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Apa sih pemanasan itu? Pemanasan adalah suatu sesi kegiatan sebelum berolahraga. Selanjutnya, yaitu peregangan. Seperti yang sudah Ustazah sampaikan sebelumnya, pada tujuan pembelajaran, kita akan mempraktikkan gerakan meregang dan memutar. Jadi, kita akan membahas tentang peregangan. Jadi, apa sih peregangan? Peregangan adalah aktivitas meregangkan otot rangka untuk mengurangi kekuatan otot atau meningkatkan kelenturannya. Jadi, peregangan itu bermanfaat untuk mencegah cedera pada otot. Jadi, peregangan itu bermanfaat untuk mencegah cedera pada otot. Dan yang terakhir yaitu kelenturan. Nah, kelenturan itu apa sih, Ustazah? Kelenturan itu adalah kemampuan untuk menggerakkan bagian-bagian tubuh tanpa mengalami cedera pada persendian dan otot.
Cobalah kalian perhatikan gambar yang di samping. Pada gambar di samping, kalian akan melihat contoh gerakan peregangan. Pada gerakan peregangan ini, tujuannya untuk melenturkan otot dan juga untuk menghindari cedera. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar berikutnya. Gambar di samping itu menunjukkan gerakan memutar. Ketika kita melakukan gerakan memutar, itu akan membuat otot jadi lentur. Ya, coba kalian perhatikan gerakan memutar di samping. Aturan tidak hanya ada di dalam rumah, tetapi aturan juga ada ketika kita akan memulai olahraga. Jadi, ketika olahraga, kita juga memiliki aturan-aturan yang harus kita lakukan, yaitu ketika kita berolahraga, kita harus menggunakan atau memakai baju olahraga. Yang kedua, kita juga harus membawa minum. Yang ketiga, ketika kalian berolahraga bersama teman, kalian juga harus berpamitan kepada kedua orang tua. Dan yang terakhir, ketika akan memulai olahraga, kita harus melakukan peregangan atau pemanasan terlebih dahulu. Gunanya apa, anak-anak? Agar kita tidak mengalami cedera atau tidak mengalami luka. Nah, dan juga ketika kalian melakukan kegiatan, jangan sampai lupa waktu. Jangan melakukan kegiatan hingga larut malam. Kalian perlu tidur dan istirahat. Ketika hendak tidur, gosoklah gigimu dan juga mencuci tangan dan kaki serta berdoa kepada Tuhan. Patuhilah aturan yang ada di rumah dengan baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran tematik hari ini Ustazah cukupkan sampai di sini. Untuk anak-anak kelas 1 yang sholih dan sholihah, jangan lupa tetap semangat ya belajar di rumah meskipun kita masih belum bisa bertatap muka. Jangan lupa mengajinya dan jangan lupa sholat 5 waktu. Sebelum Ustazah akhiri, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.